Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Hari ini kita akan belajar tentang bab metode penelitian ya untuk mata kuliah pemilihan topik. Jadi di dunia akademik, magister teknik mesin, untuk membuat sebuah penelitian yang bagus, maka kita perlu untuk mengetahui atau membuat sebuah metodologi penelitian yang kemudian metodologi penelitian ini mampu untuk menyelesaikan tujuan dari penelitian ini atau penelitian yang kita sedang lakukan ya. Nah, untuk metode penelitian sendiri itu adalah serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dalam rangka menjawab suatu permasalahan penelitian. Biasanya kalau kita membuat sebuah latar belakang, ada yang namanya rumusan masalah, tujuan batasan dan tujuan masalah ya, atau tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini itu biasanya kemudian akan terjawab bagaimana cara mendapatkannya itu dengan metode penelitian. Nah, di abstrak ini itu sebagian metode penelitian itu juga harus ada, misalkan ya di sini. Eh, Kalau di contoh ini, data were obtained by mixing small size cut paper material and layering them on galvanum sheet with the help of epoxy as adhesive. The temperature data collection process was conducted by preparing 6 box with 4 thermocouples supplemented with thermal imaging testing. Nah, sampai ke ini. The four sensors can determine the temperature inside and around the room, focusing on the temperature around the installed composite room. Ini adalah apa itu merupakan anu ya, apa itu metode penelitian yang kita ringkas dan kita kasihkan ke abstrak. Ini untuk yang contohnya penelitian composite paper ya, campuran composite paper dengan epoksi. Nah, jadi dalam bidang teknik mesin ini metode penelitian ini digunakan untuk mengembangkan teori yang baru tentang yang berkaitan dengan masalahnya, memperbaiki metode yang ada, menguji hipotesis, dan kemudian ada beberapa teknis rekayasa yang dimasukkan untuk menjawab pertanyaan yang akan mengetahui sejauh mana jawabannya dari rumusan masalah. Jadi menjawab rumusan masalah. Sedangkan untuk jenis penelitian yang pertama eksperimental, ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang mesin ya, melibatkan pengujian laboratorium, uji coba lapangan, kontrol variabel tertentu. Nah, uji coba lapangan alat apa saja yang digunakan gitu ya, atau eh, kemudian sensor apa saja yang dipasang dipakai ya. Kalau yang ini box ini pakai 4 sensor A, B, C, D ini ya. Nah, terus miniatur boxnya dengan ukuran tertentu 50 cm, 50 cm, 50 cm. Terus kemudian dia diukur dengan menggunakan waktu tertentu, alat tertentu ya. Itu adalah metodenya, metode penelitian itu dengan menggunakan komputer kita olah dengan Excel dan sebagainya. Terus kemudian penelitian numerik ya, komputasional. Jadi menggunakan fluid dynamic ya, biasanya ini finite element analysis untuk meneliti misalkan ya persebaran panas ya, terus kemudian aliran udara, aliran api, penyebaran panas dan sebagainya. Nah, terus kemudian penelitian teoritis. Kalau teoritis itu biasanya ada penurunan rumus ya, memproduksi model matematis, model fisika, dan kemudian fenomena teknik ini bisa kita coba untuk prediksi
dari apa? Dari rumus matematisnya. Karena ada rumus-rumus matematis yang kemudian bisa dipakai untuk memasukkan variabel-variabel tertentu. Kemudian penelitian kualitatif yang digunakan untuk biasanya untuk sosial ya, aspek sosial, ergonomi misalkan apakah dengan menggunakan mobil A ini terasa nyaman, nah, apakah bisa kemudian lebih mengendarai lebih apa itu dari sisi lebih eh, bisa menarik atau pandangan ke depannya bisa lebih bagus. Eh, dan sifatnya ada kualitatif sekali ya. Bisa dengan survei gitu. Contoh yang kemudian hasil yang menggunakan CFD ya, itu ini. Jadi ini simulasi, misalkan ketika ada bahan bakar atau angin yang dimasukkan ke sini itu seperti apa lajunya, gambarnya mungkin bisa disimulasikan seperti ini. Misalkan ada panas, bagaimana suhunya berapa, yang paling panas berapa. Nah, untuk langkah-langkah metode penelitian, yang pertama adalah kita identifikasi masalah, menentukan masalah penelitian yang berdasarkan observasi, studi latar, atau kebutuhan industri. Kalau di penelitian saya itu yang hubungannya dengan ini atap galvalum ya, atap galvalum yang kemudian saya lapisi dengan epoksi. Kemudian studi literatur, menggunakan referensi dari jurnal buku, penelitian terdahulu untuk memahami konteks penelitian. Kalau kita ingin paham jadi bidang penelitian kita, konteks penelitian kita, arahnya kemana, yang paling baru apa, novelty-nya kira-kira apa, maka kita harus banyak membaca literatur, jurnal yang terbaru. Kemudian perumusan hipotesis atau tujuan, menyusun pertanyaan penelitian dan hipotesis yang akan diuji. Nah, dalam menyusun pertanyaan penelitian ini, kita itu pasti setelah membaca studi literatur yang banyak, kita punya masalah, ya masalah yang berkaitan dengan penelitian, maka kita bisa merumuskan, oh kira-kira nanti hipotesisnya ini. Dari mana? Dari studi literatur, dari teori terdahulu. Atau hubungannya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bisa nggak itu tercapai dan bagaimana caranya? Contohnya kalau ini ya, dengan kemudian ditambahi epoksi, komposit ya, maka kemudian dia akan terjadi penurunan temperatur. Kenapa? Karena kondisi eksternalnya akan menurun. Jadi seperti itu. Kira-kira contohnya seperti itu. Itu kalau yang di penelitian saya. Pemilihan metode penelitian ini apakah akan eksperimen, simulasi, analisis teori tes, itu sesuai dengan tujuan kita dan kemampuan kita. Jadi kalau saya menggunakan eksperimen, karena apa? Karena dari sisi biaya, terus kemudian dari sisi apa itu ketersediaan alat, dari sisi kemudian apa waktu itu adalah lebih availability-nya lebih tinggi menggunakan eksperimen. Pak, bisa nggak kalau pakai apa itu simulasi boleh? Kalau softwarenya ada dan kemudian waktunya juga ada dan kemudian kita menguasai software tersebut, nggak apa-apa. Terus kemudian kita mengumpulkan data di sini. Nah, datanya dari apa? Ya dari eksperimen itu. Dari sini kan nanti akan keluar data temperatur ya, akan keluar data nanti konduktivitas termal dari uji konduktivitas termal, akan keluar data yang lainnya ya, bisa seperti apa kecepatan angin, misalnya solar power meter dan seterusnya. Terus kemudian dianalisa datanya. Nah, menggunakan metode terserah, regresi, numerik, atau statistik yang sederhana ya, ANOVA dan sebagainya. Ini fungsinya apa? Ya dari data yang masuk ini kita olah untuk menghubungkan antara apakah parameter yang kita masukkan, para bebasnya itu ternyata berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Itu. Pembahasan dan kesimpulan ini membandingkan hasil penelitian dan teori penelitian sebelumnya. Artinya apa? Di pembahasan ini bisa jadi kita tetap membutuhkan yang namanya
penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi membutuhkan referensi ya, referensi sebelumnya. Publikasi dokumentasi itu adalah kita menyusun laporan jurnal ilmiahnya untuk kita publikasikan. Nah, berikutnya ada teknik pengolahan data. Bisa menggunakan statistik ya, MATLAB, Python, SPSS, atau Excel juga bisa ya, yang sederhana. Pakai metode numerik, finite element, ya, CFD, metode diferensial lainnya, ANSYS, dan sebagainya. Pengujian hipotesis, UJT, ANOVA, statistik lainnya, ya ini tergantung dari jenis datanya, ya variabelnya berapa dan seterusnya. Dan kita visualisasi data menjadi sebuah diagram, grafik, pemetaan, misalkan. Untuk apa? Supaya hasil penelitian kita lebih menarik, gitu. Yang nanti dari data itu bisa menggambarkan sebuah kesimpulan, gitu. Terus kemudian dalam kita menggunakan atau memilih metode penelitian itu ada etika dan validitas penelitian. Yang pertama etika penelitian, kita tidak boleh copy paste dari orang, plagiarisme harus kita hilangkan. Kemudian kalau memang kita ada mengambil sesuatu formula atau apa dari orang lain ya kita harus izin. Validitas reliabilitas, memastikan eksperimen atau simulasi dapat direplikasi dengan hasil yang konsisten. Kemudian ada peer review, bahwa penelitian kita ada yang mengevaluasi, artinya punya kualitas. Gitu. Baik, ini ada contoh ya, contoh dari penelitian dari milik saya atau metode penelitian. Ya, bentar. Baik. Ini judulnya adalah thermal insulating coating using natural stone powder epoxy composite for temperature reduction. Nah, metode penelitian di sini saya tulis ya. Nah, ini material and method. Jadi di sini yang pertama adalah bagaimana sih cara saya mengambil data. Di sini saya jelaskan bahwa eksperimen ini, penelitian ini saya lakukan Mei dan Juni 2022, jam 11 sampai jam 1. Kenapa? Karena kita meneliti tentang panas, kemampuan dia menyerap panas, maka kita butuh hot weather condition in Malang. Jadi pas panas-panasnya. Kalau pas hujan tidak boleh ya, karena itu tidak akan jadi. Kemudian di sini saya ceritakan juga bahwa saya pakai XRF. Artinya komposisi dari material itu kita cek supaya apa? Nanti suatu saat ketika orang menggunakan material yang beda, hasilnya beda, ya ini menjadi sebuah standar, gitu ya. Terus kemudian saya jelaskan di sini ada device dengan 12 termokouple untuk mengukur apa? Mengukur heat rate propagation. Jadi ada panas yang diukur dari seluruh yang ada di dalam sini, dalam bloknya. Terus ini kemudian SIG identical miniature room. Jadi ini kita membuat 6 dan ini sama, identik sama, ukurannya sama, materialnya sama, penempatannya juga di tempat yang satu lokasi gitu ya. Terus kemudian saya jelaskan tempat dari apa itu sensor-sensornya ya 200 mili di atasnya, di atas terus menempel di bawahnya dan 10 cm di atas apa itu floornya. Hmm. Nah, juga kemudian presentasi dari eh, epoksi dan bubuknya 50/50. Jadi semuanya harus kita masukkan. Di sini juga epoksi dari spesifikasinya apa, hardennya bagaimana. Ini bagaimana kemudian membuat epoksi dan eh, serbuknya dicampur, caranya bagaimana dibuat, gram-gramannya, cara mengaduknya, ditulis semua. Terus measurement devices dari alat-alat apa, thermal conductivity untuk mengukurnya. Ini ada di lab, tapi tidak boleh gitu. Kita harus tetap spesifikasinya kita tulis supaya apa? Mereka ini kuncinya all solid material ini. Jadi untuk yang solid mereka
bisa, gitu ya. Kalau cair ya nggak bisa, atau yang gas. Nah, terus kita ceritakan bagaimana kemudian proses pengambilan data itu dilakukan. Bahkan kita bisa secara skematik menggambarkan ini biasa bisa lebih jelas. Alat apa yang ditambahkan di situ, anemo, thermal imaging kamera, solar power, dan spesimennya. Nah, nah, maka dari situ diceritakan ya bagaimana kemudian ketika proses pengujian, pengukuran dari suhu itu dilakukan sampai kemudian bila diperlukan spesifikasi dari sensor termokouple itu kita tuliskan. Dari mana ini? Ini eh, dari tempat kita beli ya. Kalau di Shopee itu ya ada biasanya spesifikasinya atau ada sheetnya yang kita mintakan pada penyedianya. Nah, metode penelitian ini yang kita lakukan, cara kita untuk mendapatkan datanya, bagaimana langkah-langkah ini menjadi penting ya, supaya penelitian kita itu diterima oleh publisher. Baik, itu saya rasa yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu di minggu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.